Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas bagaimana mendapatkan persamaan Klein-Gordon ini melalui Lagrangian. Jadi Lagrangian ini nanti akan kita masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange untuk mendapatkan bentuk persamaan seperti ini. Nah, nanti kan sekarang kita berbicara dulu V di sini, medan skalar di sini. V itu adalah medan skalar yang real, ya, medan skalar real. Intinya dari rapat Lagrangian L kita masukkan ke mesin persamaan Euler-Lagrange sehingga akan kita dapatkan persamaan Klein-Gordon, ya. Persamaan Klein-Gordon. Tentunya nanti Lagrangian yang menghasilkan ini kita sebut sebagai Lagrangian untuk rapat Lagrangian untuk Klein-Gordon. Jadi persamaan Euler-Lagrange itu kita pandang sebagai suatu mesin. Inputnya adalah rapat Lagrangian, outputnya adalah persamaan Klein-Gordon ini. Ya, ini sebagai outputnya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara dulu medan skalar V yang real. Persamaan Euler-Lagrange tentunya berbentuk seperti ini. Ya. Kalau terdiri dari berbagai medan skalar, kita kasih indeks R. Lalu ini sama dengan 0, ya. Ini adalah persamaan Euler-Lagrange. Ini mesinnya. Nah, sekarang ini outputnya. Nah, sekarang inputnya kita tebak bentuknya adalah seperti ini. Minus parsial mu, katakanlah pakai A aja ya, alfa ya, parsial alfa V, lalu minus plus M C per H bar kuadrat V kuadrat. Oke, kita tebak L nya seperti ini, kita masukkan ke dalam persamaan ini, apakah akan dihasilkan persamaan ini. Jadi ya, kok bisa nebak begini? Ya karena sudah tahu hasilnya begini, gitu ya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa kalau inputnya seperti ini, L di sini adalah seperti ini, dimasukkan ke dalam mesin ini, apakah hasilnya akan seperti ini atau tidak? Ya, kita akan tunjukkan. Ya, ini perlu kita modif ya, soalnya ini minus, ini plus ya. Oke, sekarang kita coba ini kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, setengah, lalu tentunya ini adalah eta, lalu saya boleh tulis begini, alfa beta, parsial alfa V, parsial beta V. Jadi beta ini kalau dikalikan eta alfa beta tentunya akan menjadi parsial alfa ini. Lalu ini minus MC per H bar kuadrat V kuadrat. Nah, sekarang kita akan hitung yang suku pertama dulu. Parsial L di sini dalam hal ini berarti R-nya 1 ya. R di sini berarti 1 karena hanya ada satu medan. Parsial L per parsial V. Maka parsial per parsial V dari ini setengah. Lalu eta alfa beta parsial alfa V kalikan parsial beta V minus MC per H bar kuadrat V kuadrat. Perhatikan di sini ada dua suku. Suku pertama ini, suku kedua ini. Yang mengandung V itu hanya yang suku kedua. Suku pertama tidak ada mengandung V, tetapi mengandung turunannya V. Maka turunan terhadap suku pertama ini akan 0, sementara yang kedua kita akan dapatkan setengah, lalu ini konstantannya minusnya taruh depan, MC per H bar kuadrat
Ini semua konstanta semua ya, minus MC per H bar kuadrat, lalu setengah, ini semua konstanta. Lalu sekarang turunannya ini berarti adalah 2V. Berarti kita punya sekarang minus, ini kuadrat, minus MC per H bar kuadrat V. Oke, gampang ya. Sekarang tinggal yang suku kedua, tapi kita akan kerjakan dulu dalam kurung ini. Parsial per parsial lambda ya, parsial L per parsial mu V. Oke. Berarti parsial per parsial mu V dalam kurung L-nya adalah ini setengah eta alfa beta delta alfa V parsial alfa V parsial beta V minus MC per H bar kuadrat V kuadrat. Oke, perhatikan kita akan menurunkan terhadap parsial mu V. Nah, di antara dua suku ini yang mengandung parsial mu V itu hanyalah yang suku pertama ya, yaitu yang mengandung turunan parsial terhadap V ini ya. Itu hanya turunan parsial V ya, hanya yang suku pertama. Yang suku kedua tidak ada turunan parsial V. Oleh karena itu turunan terhadap yang suku keduanya akan sama dengan 0, sehingga tersisa yang ini. Berarti kita punya sekarang setengah eta alfa beta dalam kurung turunan ini terhadap ini bisa kita jadikan dua suku kan, yaitu turunan ini terhadap yang bagian pertama, lalu nanti ditambah dengan turunan ini terhadap bagian yang kedua. Yang bagian pertama berarti adalah parsial alfa V per parsial mu V parsial beta V ditambah dengan sekarang yang bagian kedua ini, yaitu parsial alfa V turunan parsial beta V per parsial mu V. Gitu ya. Nah, ini tentunya akan bernilai 0 kalau alfa tidak sama dengan mu, akan bernilai 1 kalau alfa sama dengan mu. Begitu juga ini ya, akan bernilai 0 kalau beta tidak sama dengan mu, akan bernilai 1 kalau beta sama dengan mu. Berarti kita bisa tuliskan sekarang sama dengan setengah eta alfa beta dalam kurung delta alfa mu. Oke, lalu parsial beta V. Lalu yang kedua ini saya taruh depan, yaitu delta kronometer ya, beta mu, lalu ini parsial alfa V. Oke. Kemudian ini suku ini dikalikan dengan ini setengah eta alfa beta. Suku ini juga kalikan setengah eta alfa beta. Maka lihat ini alfa dengan alfa akan dijumlahkan, ya kan? Maka akan bernilai 0 semuanya, semua suku kecuali untuk alfa sama dengan mu. Begitu juga ketika ini kalikan yang ini ada beta dengan beta, berarti ada penjumlahan. Semua suku akan bernilai 0 kecuali untuk beta yang sama dengan mu. Nanti kita punya sekarang setengah dalam kurung eta mu beta, ini satu-satunya suku yang tidak 0 ya, parsial beta V ya. Ini kali ini nanti akan menjadi 4 suku, tapi dari 4 suku itu hanya satu suku yang tidak 0, yaitu untuk yang alfanya sama dengan mu. Jadi di sini nanti mu beta parsial beta V. Lalu yang ini juga sama. Ini kali ini terdiri dari penjumlahan 4 buah suku, tapi semuanya 0, semua suku 0 kecuali satu suku saja, yaitu untuk yang beta sama dengan mu. Berarti nanti ini adalah eta alfa mu, hanya satu-satunya ya, yaitu beta sama dengan mu ini. Parsial alfa V. Nah, kemudian bisa dilihat di sini bahwa tentunya ini sama dengan ya, karena eta
itu simetris, maka eta alfa mu sama dengan eta mu alfa, gitu kan? Sehingga kita bisa tuliskan sekarang, lalu karena indeks dummy, alfa ini indeks dummy, begitu juga beta ya. Sekarang alfa saja saya ganti menjadi beta. Berarti saya bisa tulis menjadi ini tetap ya, parsial beta v. Lalu yang ini saya tulis menjadi eta mu, harusnya alfa tapi alfanya saya ganti dengan beta, maka yang di bawah ini juga beta juga. Oke, nah bisa diperhatikan di sini dua sub ini udah sama, berarti kita kalikan 2 kan, kalikan 2 terhadap ini. Jadi ini setengah kalikan 2 eta mu beta parsial beta v, atau sama dengan eta mu beta parsial beta v, yang tidak lain akan dapat dituliskan menjadi parsial mu dari v. Ya, ini beta, maka dikali ini ya, eta mu beta parsial beta v akan menjadi parsial mu v. Kalau masih lupa kenapa kok seperti ini, ya dicek lagi di video mengenai ilmu mengharokati, ya, ilmu mengharokati di fisika ya. Nah kemudian ini kan kita baru yang dalam kurung ini, sekarang tinggal dikenakan operator parsial mu. Jadi kita kenakan parsial mu, parsial L per parsial mu v sama dengan parsial mu dari ini dia. Ya. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa ini dikurangi ini sama dengan minus mc per h bar kuadrat v dikurangi dengan ini, berarti parsial mu v itu harus sama dengan 0, atau kalau kita tata agar bisa seperti ini, ya kita kalikan minus 1 kedua ruas, lalu ini kita taruh di depan ya. Ya, dapat ya, sudah dapat ya. Jadi berarti benar bahwa rapat Lagrangian untuk medan Klein-Gordon ini V berbentuk seperti ini ya, sehingga kita bisa dapatkan persamaan Klein-Gordon seperti ini ketika L ini kita masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange. Oke, ini sekarang untuk ya medan skalar real. Dalam hal ini berarti L ini kita tuliskan sebagai fungsi yang peubahnya adalah V dan parsial mu V, gitu ya. Nah sekarang kita akan coba lihat lagi kalau persamaan V-nya ini, kalau V-nya di sini bukan medan skalar real tapi adalah medan skalar kompleks. Ini saya hapus dulu. Ini yang kedua, sekarang kita akan menggunakan simbol berbeda, V kapital. Dia adalah medan skalar kompleks. Nah, kita akan tunjukkan bahwa Lagrangian yang berbentuk parsial mu V konjugat parsial mu V dikurangi dengan mc per h bar kuadrat V konjugat V, dan ini konjugat kompleks maksudnya ya, ada star itu berarti V konjugat itu adalah konjugat kompleks. Ini akan menghasilkan persamaan Klein-Gordon jika dimasukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange ini. Ya, dengan catatan sekarang L ini bisa kita pandang sebagai fungsi dari V konjugat
dan turunannya ya. Dan turunannya. Ya. Oke, akan kita lihat bentuknya seperti apa nanti. Sekarang kita akan lihat kita akan hitung ini ya. Grafi dulu ya, terhadap video aja. Oke, apa yang akan kita dapatkan sama dengan kalau kita lihat dari sini, maka suku pertama jelas tidak akan terkena efek. Yang terkena efek adalah suku kedua. Berarti minus MC per H bar dikuadratkan V konjugat. Kemudian sekarang kita kenakan parsial L per parsial mu V. Oke. Berarti ini kita anggap sekarang berarti gini ya. Ini jangan kita tulis seperti ini, tapi kita tulisnya begini aja. Bagi variabelnya adalah V dan parsial mu V, gitu ya. Apa yang akan kita dapat? Artinya apa? Dalam menerapkan prinsip Hamilton yang kita variasi adalah V ya, bukan V konjugat. Ini langkah yang kita sedang akan proses ini. Kalau kita tinjau dalam prinsip Hamiltonnya, maka yang sedang kita variasi adalah yang V ya. Yang kita variasi adalah yang V-nya, bukan V konjugat. Nah sekarang berarti kita dapatkan suku keduanya ini akan 0, suku pertamanya ini akan menghasilkan parsial mu V konjugat. Oh, belum ya? Belum. Kita tulis begini aja. Parsial per parsial mu V. Oke. Ini berarti sama dengan ini kita turunkan, berarti ini adalah eta. Katakanlah ini adalah alfa beta. Ini saya ganti ya indeksnya. Ini berarti parsial alfa. Ini parsial alfa tapi saya turunkan ke bawah jadi beta. Ya. Ini jadi parsial beta gitu. Dan seterusnya. Tapi yang ini tidak terpengaruh oleh turunannya ini ya. Nanti ini akan 0 juga. Berarti saya akan punya sekarang ini adalah eta alfa beta parsial per parsial mu V, oke, dari parsial alfa V konjugat lalu ini adalah parsial beta V kembali ya. Ini yang kita kenal ya. Berarti ini parsial alfa V konjugat. Lalu ini adalah parsial per parsial mu V. Lalu yang ini ya, parsial beta V. Oke. Nah, yang selebihnya berarti 0 gitu ya. Tidak perlu saya tulis lagi. Turunan ini terhadap suku yang ini 0. Kemudian ini sekarang eta alfa beta parsial alfa V konjugat, ini tentunya adalah delta beta mu gitu ya. Nah kemudian kalau kita lanjutkan ke sini, berarti kita dapatkan ini sama dengan ini ya, beta dengan beta kita jumlahkan itu, maka akan 0 semua suku kecuali yang beta sama dengan mu. Berarti nanti ada eta alfa mu. Ini parsial alfa mu konjugat. Ini dapat kita tuliskan menjadi, lihat ini ada alfa, berarti akan menjadi parsial mu di atas V konjugat.
Oke, lalu sekarang kalau kita terapkan turunan parsial mu ini terhadap ini semua, jadi begini, maka yang kita dapatkan adalah parsial mu dari ini, parsial mu V konjugat ya, atau kita tulis ya seperti ini ya. Nah sekarang berarti tinggal kita kurangkan ini dikurangkan dengan yang ini, berarti kita punya min mc per h bar kuadrat V konjugat dikurangi dengan parsial mu V konjugat sama dengan 0 ya. Ini dikurangi ini bersama dengan 0, berarti kita dapatkan sekarang persamaan Klein-Gordon dengan medannya adalah V konjugat ya, medannya adalah V konjugat. Oke ya, dari Lagrange ini kita bisa dapatkan persamaan Klein-Gordon dengan medannya adalah V konjugat. Caranya tadi apa? Ya kita variasi yang V-nya, bukan V konjugatnya ya, tapi kita variasi yang V-nya. Nah, sekarang sebaliknya ya. Sebaliknya kalau ini kita variasi bukan V-nya tapi yang V konjugat, apa yang terjadi? Ini akan saya pakai saja. Berarti ini adalah V konjugat yang akan kita variasi. Berarti saya turunannya adalah V konjugat. Maka yang suku ini ketika diturunkan akan, yang suku ini diturunkan adalah V konjugat otomatis 0. Suku ini diturunkan adalah V konjugat, ya berarti yang tersisa adalah yang tanpa konjugat. Kemudian ini L diturunkan terhadap parsial mu V konjugat, berarti seperti ini. Terus sama yang suku keduanya diturunkan terhadap ini akan 0. Suku yang pertama sekarang dibalik ya, ini betanya saya taruh depan aja, beta ini, lalu ini berarti alfa. Iya, ini konjugat, ini juga konjugat. Nah, lalu berarti ini adalah beta V tanpa konjugat, lalu ini adalah alfa mu. Oke. Lalu alfa dijumlahkan, berarti ada 4 suku yang ternyata semua suku harus 0 kecuali untuk alfa sama dengan mu. Berarti di sini eta mu beta. Ya, eta mu beta, di sini parsial beta, sini konjugatnya hilang ya. Parsial beta ini tanpa konjugat, lalu di sini nanti jadi mu beta. Ya, mu beta. Kemudian berarti sekarang lihat ada beta, di sini eta mu beta ya, maka beta bisa naik ke atas menjadi mu. Ini yang tanpa konjugat. Oke, berarti sekarang kalau kita hitung turunan parsial mu dari ini, maka kita bisa dapatkan begini, gini, ya. Sehingga sekarang ini dikurangi dengan ini, yang ini adalah minus ini tanpa konjugat, lalu yang ini adalah yang ini tanpa konjugat. Sehingga kalau kita tuliskan berarti kita dapat begini. Ya, lagi dapat persamaan Klein-Gordon juga dengan medannya adalah V ya, yang tanpa konjugat. Jadi jika yang kita variasi adalah V konjugat, maka kita dapatkan persamaan Klein-Gordon untuk medan V-nya. Tapi kalau yang kita variasi adalah V yang tanpa konjugat, maka yang kita dapatkan adalah persamaan Klein-Gordon untuk medan V konjugat. Oke, jadi sampai di sini sudah jelas ternyata untuk V medan skala kompleks kita dapatkan kaitan seperti ini. Dan ungkapan ini ya, kalau kita coba urai, kalau misalkan ini misalkan ya, saya tulis di mana ya, di sini aja. Kalau misalkan V itu adalah
yang merupakan medan skala kompleks itu tersusun atas dua medan skala real V1 dan V2 yang bentuknya seperti ini susunannya ya. Nah, begini. Sekarang seperti itu. Ini V1 dan V2 itu adalah medan skalar real. Maka lihat parsial mu V konjugat ini akan menjadi parsial mu 1/2 V1 plus ini minus jadi ya karena V konjugat minus I V2, atau kita bisa tuliskan jadi setengah 1/2 dalam kurung parsial mu V1 min I parsial mu V2. Lalu kalau parsial mu V atas berarti sama dengan nanti setengah 1/2 kalikan parsial mu atas V1 plus I parsial mu atas V2. Sehingga kalau ini dikalikan ya, kedua persamaan ini dikalikan, itu kita punya parsial mu V konjugat parsial mu V itu sama dengan 1/2 kali 1/2 jadi setengah. Lalu ini kali ini menjadi parsial mu V1 parsial mu V1. Oke. Lalu ini kali ini menjadi minus kalikan minus 1 jadi plus 1. Berarti nanti plus parsial mu V2 parsial mu V2. Lalu ini kali ini akan saling menghilangkan ya. Parsial mu V1 I parsial mu V2 indeks atas. Oke, kita tulis saja ya. Ditambah setengah parsial mu V1 ada I nya di depan ya. Parsial mu V1 parsial mu V2 minus minus parsial mu atas V1 ini bisa tulis baru kali ini parsial mu bawah V2. Oke, ini kelihatannya beda ya. Ini turunan terhadap bawah, ini terhadap yang parsial mu indeks atas, ini kebalikannya. Padahal ini dapat kita rubah penulisannya menjadi begini. Ya, atau begini ya. Saya pisah aja dulu. Parsial mu V1 parsial mu V2 ini bawah dapat saya tulis menjadi eta alfa mu, atau biasanya sih sama saja sebenarnya ya. Eta mu alfa parsial alfa V1 parsial mu V2. Nah, lihat di sini ada mu alfa, di sini ada mu ya. Maka sekarang ini sama ini kita jumlahkan ya. Berarti indeks mu dengan indeks mu ini dijumlahkan, berarti sekarang akan menjadi parsial alfa V1, lalu ini akan naik ke atas jadi alfa V2. Nah, lihat di sini ini sama-sama indeks dummy ya, mu di sini alfa indeks dummy. Berarti kalau tadinya di sini ini atas ini bawah akan sama dengan ini bawah ini atas. Berarti suku ini sebenarnya sama dengan suku ini, yang akan mengakibatkan ini sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang suku kedua akan seperti apa. Nah, suku kedua kita lihat V konjugat kalikan V sama dengan berarti adalah V konjugat ya. Jadi 1/2 V1 min I V2 dikalikan dengan 1/2 V1 plus I V2. 1/2
1/2 kalikan 1/2 akan jadi setengah, lalu V1 jadi V1 kuadrat, min I2 plus I2 akan menjadi plus V2 kuadrat, lalu V1 IV2 ditambah dengan min IV2 V1 akan 0. Ini ya, tidak perlu tulis lagi lah, sudah jelas ya. Sehingga sekarang kita punya bahwa L itu sama dengan, kita tuliskan ini dia, setengah dalam kurung parsial mu V1 parsial mu V1 plus parsial mu V2 parsial mu V2 mu atas V2, lalu min MC per H bar kuadrat, V konjugat V nya akan menjadi seperti ini, setengah V1 kuadrat plus V2 kuadrat. Oke, kita tata suku-sukunya ini menjadi seperti ini sekarang. Setengah parsial mu V1 parsial mu V1, lalu dikurangi dengan MC per H bar kuadrat V1 kuadrat. Oke, lalu ditambah dengan setengah parsial mu V2 parsial mu V2 min MC H bar kuadrat V2 kuadrat. Oke, ya terlihat seperti dua Lagrangian ya, dijumlahkan ya, Lagrangian untuk medan skalar real V1 dan medan skalar real V2. Itu tadi kalau V-nya sebagai medan skalar kompleksnya tersusun seperti ini ya, gitu. Maka Lagrangian bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Oke ya, jadi tanpa berbentuk seperti ini pun tadi kita sudah bisa mendapatkan bentuk persamaan Lagrangian, persamaan Euler-Lagrange. Tapi dengan catatan tadi ya, kalau kita variasi yang konjugat maka dapatnya persamaan Lagrange yang tanpa konjugat. Sebaliknya kalau di variasi yang konjugat yang didapat yang tanpa konjugat. Oke, jadi sampai di sini persamaan Klein-Gordon baik untuk yang medan skalar real maupun yang medan skalar kompleks. Selanjutnya kita perlu membahas mengenai kovalensi Lorentz-nya terkait persamaan Lagrange ini dan bagaimana transformasi Lorentz untuk si Lagrangian, dan nanti akan perlu juga kita meninjau kaitannya dengan teorema Noether itu. Baik, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.